Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda Anastasia dari kelas 12 TKJ 2 dan di sini saya sebagai moderator dan akan membimbing jalannya presentasi tugas PPKN. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang teori-teori hukum yang ada di negara Indonesia. Pada saat ini, terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lain. Berikut ini akan kami paparkan mengenai teori-teori hukum yang ada di negara Indonesia dan akan dipresentasikan oleh anggota saya. Yang pertama adalah Belinda Hana Maria Putri akan memaparkan teori Plato. Yang kedua adalah saya sendiri akan memaparkan teori kekuasaan dan yang ketiga adalah Faisal Ainur Rahim akan memaparkan teori teokratis. Yang keempat, Gary Elvaldo Susanto akan memaparkan teori negara polisi dan yang kelima adalah Siti Ainur Fitriatus Salihah akan memaparkan teori negara hukum dan yang terakhir adalah Syakila Maya Sabila akan memaparkan teori negara kesejahteraan. Jangan lupa disimak videonya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Teori tujuan negara yang pertama adalah teori Plato. Menurut Plato, negara ideal menganut prinsip mementingkan kebijakan. Kebijakan menurut Plato adalah pengetahuan. Atas dasar itulah, Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan kenegaraan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebijakan jauh dari negara yang didambakan manusia. Plato beranggapan bahwa negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh filsuf, karena dianggap memiliki ilmu pengetahuan dan dapat memajukan suatu negara. Plato beranggapan munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antar sesama manusia. Saya Dea Melinda Anastasia akan memaparkan teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara tersebut. Yang pertama adalah Sangyang dan yang kedua adalah Niccolo Machiavelli. Menurut Sangyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan dapat menghadapi segala kemungkinan yang ada di negara tersebut. Sehingga negara akan kuat. Dan sebaliknya, rakyat harus lemah dan patuh kepada negara. Senada dengan Sangyang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Sekian dan terima kasih. Teokratis. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan dan penghidupan serta aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya yang diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Augustinus. Teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta perlindungan hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undang yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. Teori negara hukum. Dalam pandangan teori negara hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Adapun beberapa tipe-tipe negara hukum sebagai berikut. 1. Tipe negara hukum liberal. Menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. 2. Tipe negara hukum formil. Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan undang-undang.
3. Tipe negara hukum material merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasaan harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang. Kesimpulan dari negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahnya berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Teori tujuan negara yang terakhir disebut sebagai sebuah teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia, yaitu teori negara kesejahteraan. Lalu apa itu teori kesejahteraan? Teori kesejahteraan adalah teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintah hanya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu 1. Demokrasi, 2. Penegakan hukum, 3. Peradilan HAM, 4. Keadilan sosial, serta 5. Anti-diskriminasi. Penggagas teori negara kesejahteraan yaitu Profesor Mr. R. Cronenberg mengatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, teori ini secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain sebagai kondisi sejahtera, sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, serta sebagai proses atau usaha terencana.